Sobat Breeder, kembali lagi dengan saya Herman Shelter. Kali ini di akun YouTube Herman Shelter yang baru ya. Yang lama kemana Mas Herman? Aduh, saya nggak ngerti sama YouTube ini. Yang lamanya kena blokir. Ini saya bikin akun baru dengan tampilan baru, wajah baru, style baru. Nggak usah khawatir, tapi kalau untuk website masih yang lama, Instagram masih yang lama, nomor handphone pun udah 10 tahun, mungkin 11 tahun ya sekarang saya dagang ya. 11 tahun dagang senapan, nomor handphone pun nggak pernah berubah, jadi tetap jangan khawatir untuk order senapannya. Masih nomor yang lama, cuman mungkin akun baru. Untuk akun YouTube yang sekarang mungkin saya lebih ke tutorial, terus ya pengetahuan sedikit untuk para kawan-kawan dealer gitu ya. Hari ini akun ini kita mau bicara tentang burung mandar. Oke, mungkin kawan-kawan dealer sering ya berburu burung mandar di tambak. Apa sih itu burung mandar nanti? Nah, seperti yang saya tampilkan nih ya di layar di atas. Nah, ini bentuknya burung mandar ya, burung mandar. Burung mandar itu spesies ya mungkin kayak ayam-ayaman begitu ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya opol-opolan biasanya, opol-opolan. Kalau enggak manuk opol-opolan. Nah, itu burung mandar. Kalau enggak pemburu juga sering bilangnya burung mandar gitu. Biasanya di daerah rawa, tambak. Kalau saya sih biasanya dapat burung mandar banyaknya di tambak biasanya. Ada juga yang nyebut pitik-pitikan gitu ya, burung mandar. Banyak orang pemburu nyebutnya burung ini macam-macam. Oke. Burung mandar ini bulunya hitam pekat ya, tapi ada jenggernya di atasnya warna merah ya. Burung ini termasuk hama ya. Kalau untuk petani biasanya masuknya ke hama. Jadi tersebar banyak sekali stoknya. Jadi kalau untuk diburu masih worth it, nggak seperti bangau yang udah masuk ke area larangan ditembak. Burung mandar ini masih oke untuk dipakai berburu. Rasanya juga cukup enak untuk misalkan udah berburu dimasak itu. Kalau saya biasa dibikin rica-rica atau digoreng gitu aja juga udah mantap banget itu burung mandar. Kalau burung mandar yang warnanya hitam pekat itu biasanya betina. Nah, kalau untuk yang jantannya kayak gimana? Jantannya lebih ke abu-abuan gitu ya, lebih ke abu-abuan. Terus yang ada jengger warna merahnya itu ya di kepalanya itu justru betina ya. Kebalik dengan ayamnya. Kalau ayam tuh yang jenggernya gede banget itu biasanya jantan. Kalau ini betina gitu ya. Ukuran burung mandar sebesar apa? Ukuran burung mandar itu kurang lebih sebesar ayam ukuran middle atau bisa juga dibandingkan dengan seukuran burung merpati. Nah, itu ukuran burung mandar teman-teman ya. Kalau vegetasinya kan biasanya di rawa, di tambak gitu ya. Dia biasanya bikin sarang di atas. Jadi dia bikin kayak panggung gitu di tengah rawa atau di tengah tambak biasanya ya. Itu buat dia nanti bertelur di situ. Makanan burung mandar ini banyak macamnya ya, biasanya dari serangga ya, serangga air, terus tumbuh-tumbuhan juga, ada ikan-ikan kecil juga gitu, karena dia bersarangnya di tepi-tepi perairan, biasanya di sawah gitu ya. Ini petani itu suka kesal juga nih sama nih burung mandar gitu ya. Nah, jadi burung mandar itu suka nginjek padinya petani gitu ya, untuk dijadikan sarang gitu. Jadi bisa dibilang mengganggu, itu satu ya. Yang kedua, jumlah telurnya burung mandar, dia sekali bertelur banyak sekali. Bisa 5 sampai 18 butir telur
sekali bertelur. Telurnya kecil ya, warna putih gitu. Saya pernah berburu, ngeliat pas dapat sarang mandar, saya ngelihat pernah ada banyak sekali telurnya. Bahkan bisa sampai 18 butir telur gitu ya dia sekali bertelur. Dan rasa dagingnya ini enak sekali, mantap sekali. Jadi ya kita berburu sekalian membantu petani lah gitu ya. Maksudnya membantu petani bagaimana ya, mengurangi jumlah hamanya di sawah petani gitu ya, atau di tambak petani gitu ya. Dan kenapa masih oke, karena ya jumlah dia reproduksinya itu sekali bertelur itu bisa sampai 5 sampai 18 telur. Jadi burung mandar ini bisa dibilang masih banyak sekali di rawa-rawa gitu ya, atau di pinggir-pinggir sungai. Kadang-kadang suka ketemu juga burung mandar. Pokoknya di tepi-tepi perairan itu biasanya banyak sekali burung mandar. Di daerah-daerah itu biasanya orang-orang berburu burung mandar itu banyak caranya ya. Biasanya ada yang pakai jaring, ada yang pakai pancingan juga ada juga yang pakai senapan angin. Nah, kali ini saya mau menjelaskan cara berburu burung mandar dengan menggunakan senapan angin ya. Nah, contoh seperti yang ada di meja ini ya. Ini senapan angin tipe AFC, Air Force Condor. Oke. Yang paling pertama yang kita harus pikirkan itu yaitu jenis peluru ya. Jenis pelurunya kita harus pilih yang benar-benar oke, stabil untuk nembak jarak yang agak jauh dengan speed power yang agak FPS-nya yang agak tinggi gitu ya. Saya biasa pakai untuk berburu burung mandar, biasanya mimisnya kalau nggak Premier, Barracuda Match. Soalnya mimis itu untuk jarak jangkau dan kestabilannya oke sekali ya. Jadi yang paling pertama, nomor 1 itu mimis. Pilih mimis nggak usah terlalu besar, karena kita untuk buruannya ini kecil ya, hanya sekelas burung mandar. Burung mandar itu dia kurang lebih hanya sebesar merpati, jadi pakai mimis Barracuda Match atau Premier juga oke gitu. Nah, itu nomor 1 ya. Nomor 2, oke ya. Yang nomor 2 itu yang harus kita pikirkan itu adalah waktu berburu ya. Waktu berburu. Nah, maksudnya apa waktu berburu? Nah, kalau untuk burung mandar, sepengalaman saya berburu burung mandar itu keluar waktu pagi dan sore hari. Jadi waktunya mereka cari makan lah istilahnya ya. Siang itu agak sedikit kurang. Jadi waktu berburu yang pas untuk burung mandar di musim hujan itu waktunya pagi hari dan sore hari gitu. Nah, kalau di musim kemarau biasanya saya berburunya justru malam hari. Kenapa malam hari? Jadi kan kalau di musim kemarau itu kan kalau di perairan rawa-rawa gitu kan biasanya airnya surut ya. Jadi burung mandar itu bakal berkumpul di lokasi-lokasi perairan yang masih ada airnya gitu ya. Jadi dia intinya suka sama air gitu. Jadi biasanya saya berburunya malam hari gitu ya. Saya sambil ngeblor untuk nyari di daerah-daerah perairan itu untuk nembak burung mandar. Tapi memang berburu burung mandar agak susah-susah gampang ya. Burung mandar itu walaupun malam hari dia punya penglihatan malam yang oke sekali. Itu satu ya. Terus kedua, burung mandar itu sangat sensitif sekali. Jadi kita kelihatan sedikit aja, nah, dia langsung cepet-cepet. Biasanya kalau nggak menyelam langsung kabur gitu. Jadi kita harus bisa dibilang silent gitu, silent but deadly gitu. Jadi bisa dibilang kita mengendap-ngendapnya harus oke. Terus mata kita juga harus awas gitu ya. Terus untuk nembak burung mandar, sepengalaman saya kita nggak bisa itu ngebidik lama lebih dari 4 detik gitu. Soalnya kalau udah 4 detik itu biasanya burung mandar udah tahu posisi kita langsung kabur kalau nggak menyelam. Nah, itu tantangan untuk nembak burung mandar. Karakter burung ini unik banget ya. Karakter burung ini
Kalau burung mandar, kalau untuk terbang dia memang nggak begitu tinggi ya, paling sekitar ketinggian 1 sampai 2 meter dia terbangnya gitu ya. Cuman yang uniknya ini burung mandar itu bisa menyelam. Jadi kalau kita nembak tapi nggak kena, diam-diam dia langsung nyelam. Nah itu yang uniknya. Terus tantangannya kita sebagai pemburu, jadi harus one shot one kill. Nah di situ soalnya ada cipratan sedikit mimis aja ke air karena meleset mimis. Itu mandar itu kalau misalkan itu dia langsung menyelam. Kalau enggak dia langsung lari, larinya gesit sekali. Mantap sekali ini burung. Jadi tantangannya oke sekali. Yang perlu kita pikirkan selanjutnya yaitu kostum kita untuk berburu burung mandar. Kostum kita yang berburu untuk burung mandar lebih baik menggunakan baju kamuflase yang sesuai dengan alam yang hendak kita, yang sesuai dengan lokasi yang hendak kita berburu gitu ya. Jadi contoh, kalau saya sih lebih oke menggunakan kaos kamuflase kalau saat berburu burung mandar. Nah jangan lupa juga pakai topi atau penutup ini ya, buff gitu ya, jadi bisa terlihat tersamarkan. Jadi si burung mandar nggak langsung ngelihat kita sebagai pemburu gitu kan, jadi ada agak-agak sedikit tersamarkan. Nah itu juga penting juga, itu utama juga itu. Pakai baju camo, celana camo ya, pakai buff atau pakai topi, itu oke sekali untuk berburu burung mandar. Sikap pemburu juga menentukan jumlah burung mandar yang bakal kita dapat ya dari hasil berburu. Jadi maksudnya sikap berburu gimana? Jangan terlalu tergesa-gesa waktu kita berjalan, itu satu ya. Terus agak sedikit mengendap kalau kita sudah menemukan sarang atau melihat burung mandar gitu, kita harus agak mengendap-endap gitu ya. Jadi supaya tidak membuat si burung ini takut jadi dan merasa terancam gitu ya. Kalau dia udah merasa terancam, dia biasanya langsung menyelam atau langsung lari cepat gitu ya. Nah itu tantangannya untuk berburu burung mandar ini gitu. Jadi kalau pas kita ngeliat burung mandar, nah kita agak sedikit mengendap-endap, tunggu sampai dia tidak merasa terancam. Nah dia nanti bakal berhenti, stop kurang lebih 4 detik di situ waktu kita nembak. Nah kalau misalkan dia merasa agak terancam, kita agak jalan sedikit mundur atau ke kiri atau ke kanan gitu, nanti sampai si burung tidak merasa terancam. Oke, cukup sekian aja untuk pengetahuan tentang burung mandar. Saya juga masih newbie, masih belajar. Nah, Mas Herman, itu senapannya yang di meja, penasaran saya. Oke, senapannya yang di meja ini saya bawa senapan angin AFC. Ini oke sekali untuk nembak burung mandar. Keunggulannya apa, Mas Herman, kalau untuk nembak pakai senapan AFC ini, nembak berburu burung mandar? Keunggulannya satu, anginnya ini pakai tabung 500 cc, irit banget, bisa sampai 200 kali shoot ya sekali isi penuh 3000 psi. Nah yang kedua, jarak tembaknya, jangkauannya oke sekali, akurasinya sampai 70 meter pun masih oke. Soalnya apa, AFC ini larasnya full ya, nggak ada lubang. Maksudnya lubang tuh apa? Biasanya kan kalau RA, Marauder atau Moser biasanya kan suka ada di laras itu kan suka ada bolongan ya untuk transferan angin. Kalau AFC itu nggak ada, jadi pure larasnya pure, nggak ada bolongan. Itu yang bikin senapan angin AFC ini akurasinya lebih mantap. Nah ini saya untuk berburu burung mandar biasanya saya pakai peredam. Nah untuk senapan angin AFC ini juga bisa pakai peredam. Di depannya tinggal kita buka aja, tinggal pasang peredam. Sudah bisa pakai teleskop juga, udah ada kunci triggernya juga, gripnya enak banget, pakai grip ergo, airsoft punya, jadi oke sekali, nggak kalah dengan orinya gitu ya. Power juga ini mantap sekali untuk nembak burung mandar. Oke, ingin agak dibesarkan powernya, ada setelannya untuk nembak babi hutan gitu. Harganya murah meriah aja, cuma 5,5 juta. Untuk kalau mau senapan ini, nomor handphone saya sekarang ada di deskripsi ya. Sekarang ada di deskripsi, silahkan baca deskripsinya atau bisa langsung komen di video saya, nanti saya akan balas. Jangan lupa juga di subscribe, nah,
video YouTube saya untuk dapat updatean selanjutnya. Ya sedikit sharing dan berbagi ilmu tentang berburu gitu ya, biarpun saya masih newbie tapi nggak ada salahnya kita saling berbagi untuk versi saya ya. Maksudnya versi saya, mungkin ada juga teman-teman dealer yang punya versi tersendiri atau trik tersendiri. Kalau ini pakai trik saya pribadi ya seperti ini, gitu ya. Nah, oh iya, satu lagi jangan lupa, kalau berburu burung mandar biasanya saya menyimpan suara-suara panggilan burung mandar di handphone. Jadi sambil jalan itu sambil di on kan. Nanti saya bikinkan juga linknya di YouTube untuk suara-suara burung mandar. Oke. Nah, jadi tinggal di download aja, nanti tinggal di play di handphonenya. Nah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa dikunjungi websitenya Herman Shelter di senapanshelter.com. Instagramnya ada di Senapan Shelter ya, Instagramnya. Untuk Facebook juga nanti semua link-link ada di deskripsi di bawah video ya, tinggal langsung dibaca aja semuanya. Kalau mau order senapan ini ya silahkan masuk aja, lihat linknya di bawah untuk nomor handphone, kontak-kontak, mau tanya-tanya tentang senapan atau tentang berburu, mau konsultasi ya silahkan langsung aja WhatsApp. Nomor handphone saya ada di deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya Herman Shelter. Terima kasih.